Target juara Bayangkara FC coba rekrut pemain diaspora timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku pernah pesan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube dan media sekitar ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Bayangkara FC seperti yang kita ketahui berhasil promosi menuju Liga 1 Indonesia lewat COO Bayangkara yaitu Pak Sumarji. Beliau katakan, kita all out dukung Bayangkara supaya bisa juara. Kalau berkaitan dengan itu materi pemain, jangan khawatir. Saya yakin dan percaya Bayangkara akan bisa berkiprah minimal di 3 besar luar biasa. Ditambahkan Pak Sumarji, opsi itu merekrut pemain diaspora tergantung. Kalau memang itu memungkinkan dan mereka mau bergabung dengan Bayangkara, kami senang. Ada beberapa pemain diaspora yang sudah berkomunikasi, tapi kami belum tahu perkembangannya seperti apa. Misalkan pemain diaspora ada yang mau, nilai kontrak sesuai, dan kami bisa jalankan, kami sangat senang. Kami sangat senang. Yang pertama, kawan-kawan, aku berharap di Liga 1 Indonesia, ya ada ini, kumpulan pemain-pemain bintang lah di satu klub. Kenapa? Kita sudah melihat Liga Indonesia dari sisi koefisien kalah dengan Liga Kamboja. Dan perwakilan klub Liga Indonesia nggak ada lagi yang tampil langsung direct di Liga Champions Elite. Dulu-dulu ada Persipura Jayapura, kemudian Sriwijaya FC, Persik Kediri, dan lain sebagainya. Kalau kita berkaca di Malaysia, ada satu klub yang mengumpulkan banyak pemain, GDT, luar biasa. Dan GDT menjadi salah satu klub, bahkan satu-satunya lah dari Malaysia yang mendongkrak koefisien Liga Malaysia. Di Thailand serupa juga. Ada beberapa klub yang isinya memang pemain-pemain berkualitas. Kita sebut saja Buriram, kemudian Bangkok United, Ford pun demikian. Ya, mereka mendongkrak koefisien dari Liga Thailand. Di Singapura ada Lion City Sailors, dengan segala fasilitasnya mendongkrak juga Liga Thailand dari sisi koefisien. Oke, kalau kita bicara Liga Indonesia, belum ada itu secara otentik berisi kumpulan memang benar-benar pemain bintang, dari pemain utamanya sampai dengan pemain cadangan. Nah, acap kali saat kita bicara perwakilan klub dari Liga Indonesia tampil di level Asia, salah satu kendalanya recovery. Pemain inti cedera, pemain cadangan masuk, itu langsung berbeda permainannya. Tanpa mengurangi rasa hormat ya terhadap perjuangan-perjuangan yang sudah dijalani oleh klub-klub di Asia. Jelas bagaimana sasaran kita, koefisien liga kita ini bisa naik lewat bantuan klub kita tampil di level Asia. Tentu bantuan itu akselerasi yang cepat, akselerasi yang hebat, butuh datang dari klub yang didaya juga secara finansial, secara squad. Oke, jadi clear ya sampai situ. Kemudian yang kedua, menarik nih, saat kita bicara pemain diaspora Timnas Indonesia yang coba ditarik ataupun direkrut. Kita nggak hanya bicara Bayangkara FC ya, secara general lah. Saat ditarik ke Liga Indonesia, menurut aku sangat amat disayangkan. Kenapa? Karena suka tidak suka, Liga Indonesia dari sisi intensitas belum lebih baik daripada liga-liga yang dinaungi oleh pemain diaspora kita sekarang. Itu kita harus fair kawan-kawan, berdasarkan data kuantitatif. Misal, intensitas bola bergerak di Liga Indonesia itu 30 menit, bahkan ada di momen beberapa week rata-rata 35 menit. Syukur-syukur menyentuh 40 menit. Nah, kalau kita bicara di level lebih tinggi, liga-liga top Eropa, mereka udah 55 menit, udah di atas 50 menitan lah. Nah, lantas apa kaitannya Bang Tom? Kalau kita bicara hal tersebut, berpengaruh. Semakin pemain kita terbiasa bermain di level high intensitas, kemudian mereka bergabung ke timnas, itu akan membantu timnas Indonesia pun menghadapi laga-laga penting, laga-laga hebat. Nah, itulah yang membuat timnas kita saat diisi oleh pemain diaspora sekarang berbeda levelnya, menjadi sorotan bla 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 bla. Nah, kalau misal pemain
Liga 1 yang mengisi, kontras langsung permainan dari timnas. Itu realita. Oke, Jordi Amat misalnya salah satu pemain diaspora kita yang bermain di Liga Malaysia. Sedikit banyaknya, ya Jordi Amat secara usia udah semakin dewasa, udah semakin tua kawan-kawan. Secara kualitas mulai ya nggak dapat lah menit bermain. Ada cedera, ya seperti itulah. Kualitas intensitasnya pun udah menurun yang pasti. Aku bertanya kemarin, diskusi dengan salah satu jurnalis yang ada di Malaysia. Beliau pun sepakat kalau misal pemain diaspora dari timnas Indonesia ini jangan dulu bermain di level Asia Tenggara, balik kampung lah, kasar kayak gitu kawan-kawan, ke kompetisi domestik. Nah, kenapa? Sekali lagi, intensitas liganya, Liga Malaysia ya ada GDT, tapi itu nggak cukup. Nah, for your information, Liga Malaysia pun selain GDT, mereka coba menciptakan klub-klub yang bisa mengejar GDT juga. Salah satunya disebut oleh jurnalis Malaysia itu ada Negeri Sembilan. Nah, ini berkorelasi nih dengan dengan statement kita di poin pertama. Penting untuk di Liga Indonesia ada nih sosok ataupun klub yang memberikan gebrakan dari sisi skuad, mega bintang lah. Nah, Bayangkara FC dari beberapa kesempatan ataupun track record yang mereka dapatkan, mereka tunjukkan di Liga 1 Indonesia, ada di beberapa periode diisi memang oleh pemain-pemain berkualitas, oleh pemain timnas, kemudian pemain asingnya pun oke. Nah, dengan statement yang disampaikan oleh Pak Sumarji akan all out terhadap Bayangkara dan targetnya pun juara setidaknya berada di 3 besar, artinya di titik itu butuh pemain-pemain yang berkualitas plus didukung finansial yang oke. Ya, sponsor Bayangkara pun kan ya so far so good, luar biasa lah. Nah, itu poin kedua yang kita sampaikan tadi. Jikapun direkrut kan Bang, pemain-pemain yang nggak dapat menit nih bermain di liga luar ataupun di klubnya sekarang atau sudah bebas transfer nih. Ya, meskipun demikian aku tidak sepakat untuk pemain tersebut balik. Ada disebut-sebutkan nama Sain Patinama, Justin Hubner, Rafael Strike dan seterusnya. Sekali lagi, kita kan sering membahas Liga Indonesia. Intensitasnya itu berbeda. Itu akan mempengaruhi terhadap dinamika yang dimiliki oleh pemain tersebut. Saat ia bermain menghadapi Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, kasarnya kayak gitu levelnya kawan-kawan. Kemudian dia datang menghadapi pemain A, pemain B, pemain C, lebih tidak tinggi intensitasnya. Jika itu terus dipaparkan, cepat atau lambat, pemain tersebut pun akan menurun. Dan penting kita ingat, di sepak bola kita, fasilitas kita kan masih dalam tahap berkembang. Bukan kita bicara fasilitas misal stadion, training center aja. Kita bicara misalnya di belakangnya lah. Misalnya faktor gizi, kemudian bagaimana tahapan recovery, dan seterusnya. Nah, kalau di Eropa, mereka pun kan memperhatikan hal tersebut secara mikro kawan-kawan, secara detail, dan membuat terjadilah kestabilan terhadap pemain tersebut yang diharapkan. Nah, jadi semoga pemain-pemain timnas kita jangan dulu balik, berkiprah saja dulu di luar sana. Dan yang terakhir, aku sepakat setiap klub punya yang namanya hak untuk merekrut pemain manapun itu. Bayangkara misalnya mau merekrut Lionel Messi, mau melakukan tawaran terhadap Cristiano Ronaldo pun termasuk pemain diaspora timnas Indonesia, itu punya hak. Andai pemain-pemain diaspora kita akhirnya berlabuh ke klub Liga Indonesia dan sesuai dengan tawaran, budget nominal dan seterusnya, ya itulah dia dunia sepak bola. Ketika sebuah klub mampu menyanggupi nilai kontrak yang ditawarkan oleh ataupun yang disodorkan oleh pemain dimanapun dia beredar kawan-kawan, ya sudah masuk ke situ tahap profesional. Nah, menang nih Bayangkara karena mampu menyodorkan. Nah, tetapi hitung-hitungannya kalau kita bicara pemain diaspora direkrut kan sudah banyak memunculkan diskursus awal-awal diaspora datang ke timnas, pemain kita jangan dulu balik. Mereka berkiprah aja dulu di level di sana, di Eropa kawan-kawan. Serupa juga seperti Arhan, kalau aku tidak silap, Pak
Andre Rosiade mengatakan jangan dulu balik ke Indonesia, main dulu di level Asia Tenggara, dan itu bisa kita lihat Arhan sekarang ini di Liga Thailand. Jadi betapa penting pemain tersebut bermain di liga yang lebih baik. Oke, well done, sampai di sini aja. Gimana menurut kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar.